Setiap tetes air adalah kehidupan. Namun apa jadinya jika kita kehilangan sumber kehidupan itu? Kekeringan dan krisis air bersih bukan lagi sekedar musim, tapi juga ancaman nyata bagi kehidupan kita. Kami di berita utama, saudara, terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Warga di Pedukuhan Pelampang 1 Kulon Progo antri demi mendapatkan air bersih. Kondisi kekeringan yang semakin meluas membuat BPBD Kulon Progo menetapkan status tanggap darurat pada 11 September lalu. Salah satunya adalah di Pedukuhan Pelampang, Desa Kalirejo yang sudah merasakan dampak kekeringan sejak 6 bulan lalu. Mari kita lihat lebih lanjut terkait permasalahan, dampak, dan bagaimana upaya pencegahan mitigasi dari bencana kekeringan dan krisis air bersih ini. Mengapa bencana kekeringan dan krisis air bersih ini dapat terjadi? Beberapa faktor yang saling terkait. Yang pertama, tentu saja faktor alam, seperti curah hujan yang tidak menentu, terutama saat musim kemarau panjang. Namun, aktivitas manusia juga memiliki peran yang besar. Penggundulan hutan mengurangi kemampuan tanah untuk menyimpan air. Selanjutnya, ada penggunaan air yang tidak efisien, baik di sektor rumah tangga, pertanian, maupun industri, dapat memperparah kondisi. Dan yang tak kalah penting, perubahan iklim global turut berkontribusi pada pola cuaca ekstrim yang semakin terjadi akhir-akhir ini. Dampak dari kekeringan dan krisis air bersih sangat luas dan kompleks. Dari sisi kesehatan, kekurangan air bersih dapat memicu berbagai penyakit seperti diare dan infeksi kulit. Secara sosial, kondisi ini dapat memicu ketegangan dan konflik di masyarakat. Ekonomi pun tak luput dari imbasnya, dengan gagal panen dan terganggunya aktivitas industri. Lebih jauh lagi, kekeringan dapat memaksa penduduk untuk mengungsi, meninggalkan mata pencaharian dan komunitas mereka. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengurangi dampak bencana kekeringan dan krisis air bersih? Upaya pencegahan meliputi reboisasi dan penghijauan untuk menjaga siklus air, menyimpan air hujan sebagai sumber alternatif, serta menerapkan penggunaan air yang bijak dalam kehidupan sehari-hari. Di sektor pertanian, penggunaan sistem irigasi yang efisien itu sangatlah penting. Sementara itu, langkah mitigasi yang perlu dilakukan antara lain dengan membangun dan memelihara infrastruktur penampungan air, seperti waduk dan bendungan. Memastikan distribusi air bersih yang merata saat terjadi kekeringan, dan mengembangkan teknologi pengolahan air yang terjangkau. Kekeringan dan krisis air bersih adalah tantangan yang memerlukan aksi nyata dari kita semua. Dengan adanya kesadaran, kerjasama, dan tindakan yang tepat, kita dapat mengurangi dampak dan resiko dari bencana tersebut. Mari bersama jaga setiap tetes air untuk masa depan yang lebih baik.